Ah, kok lebih baik? Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok pengerjaan mini project 2 yaitu sistem daily report akan menjelaskan dan juga implementasi mengenai sistem daily report aplikasi website yang telah kami buat. Untuk saya sendiri, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ijal Herdiana dengan NIM 3220232, jurusan Sistem Informasi, dan juga bersama rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Tiara Ramawati dengan NIM 3220454, jurusan Sistem Informasi semester 4. Alhamdulillah, untuk mini project 2 ini telah selesai dilaksanakan dengan dosen pengampu Bapak Yusja Yusmanes Kom MT yang telah memberikan bimbingannya selama ini, sehingga aplikasi ini dapat selesai kami buat dengan tepat waktu. Nah, untuk implementasi pertama atau penjelasan awal ini akan dijelaskan oleh Saudari Rizka Tiara Ramawati. Kepada Rizka, saya persilahkan. Sebelum kita membahas mengenai aplikasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa aplikasi daily report itu. Aplikasi daily report merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan untuk kepentingan manajemen secara umum. Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan kegiatan harian karyawan dan dosen selama jam kerja di kampus Teknik Bandung yang nantinya dapat dilihat oleh pimpinan secara langsung. Sebelum mengakses aplikasi, user diharuskan melakukan login terlebih dahulu. Aplikasi ini dibuat dengan 3 level user yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap user, yaitu yang pertama, level user dosen dan karyawan yang berperan untuk melakukan pelaporan kegiatan harian selama jam kerja. Yang kedua, level user SPMI yang berperan untuk menggenerate seluruh kegiatan yang dilaporkan oleh dosen dan karyawan. Dan level user yang terakhir yaitu level user pimpinan yang berperan untuk melihat laporan seluruh kegiatan yang telah dilaporkan oleh dosen dan karyawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi. Seperti yang telah terlihat di layar, ini merupakan menu login yang merupakan halaman untuk user melakukan login sebelum dapat mengakses aplikasi. Jika user belum memiliki akun, maka user harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol register. Setelah menekan tombol register, maka sistem akan menunjukkan menu register yang merupakan halaman untuk membuat akun baru bagi user yang belum memiliki akun. Status akun yang baru akan pending dan belum bisa dipakai sampai SPMI mengubah status akun menjadi aktif. Pada halaman register, terdapat username, password, konfirmasi password, email, foto, serta user role ID yang harus diisikan oleh user baru. Pada username, diisi dengan nama lengkap dari user, kemudian password, diisi dengan kombinasi dari huruf kapital, huruf kecil, dan angka, kemudian konfirmasi password, kemudian mengisikan email, menambahkan foto, kemudian user role ID yang diisikan sesuai dengan jabatan dari level user yang akan dibuat. Setelah semua terisi, user menekan tombol submit, maka akun akan teregistrasi dan tinggal menunggu SPMI untuk mengaktifkan akun tersebut. Kembali ke menu login, user yang sudah memiliki akun atau dengan akun yang sudah aktif dapat mengakses aplikasi dengan cara memasukkan username dan juga password yang telah didaftarkan oleh user. Kemudian menekan tombol login dan sistem akan membawa ke menu dashboard sesuai dengan level user yang diinputkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Ijal Herdiana, kepadanya saya persilakan. Selanjutnya, dalam menu home itu terdapat beberapa landing page. Landing page yang pertama ini merupakan sambutan. Hello Daily Report, hello Rizka Tiara. Nah, ini diambil berdasarkan login ataupun nama username nantinya. Nah, di sini di landing page pertama ini ada sedikit penjelasan mengenai aplikasi ini sendiri. Nah, jika misalkan ingin mengetahui lebih lanjut, maka user nanti akan diarahkan untuk klik pelajari lebih lanjut. Nah, di dalam menu ini
user akan dijelaskan mengenai apa itu sistem aplikasi daily report dan juga langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri di sini dijelaskan tentang tata cara untuk pelaporan ya. Cara untuk melapor. Nah, setelah misalkan cukup paham untuk melapor, bisa kembali ataupun mulai melapor. Nah, kita coba kembali saja. Nah, selanjutnya ketika nanti menekan kembali akan dikembalikan kepada menu home, yaitu diarahkan lagi kepada landing page. Nah, selanjutnya di landing page kedua ini ada sedikit kata-kata motivasi untuk terus giat dalam melapor dan juga bekerja. Nah, selanjutnya ada landing page pembuat di sini. Ada saya sendiri, Jal Herdiana, lalu dengan jurusan sistem informasi dan juga NIM, ada juga Rizka Tiara sama untuk pembuat, dan juga ada nama dosen pengampu ataupun dosen pembimbing mini project 2 ini, yaitu Bapak Yusdarisma Eskom MT. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu ada footer ya. Footer ada penjelasan singkat mengenai daily report, kontak. Nah, ini email dan juga nomor HP. Selanjutnya ada menu subscribe. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mengetahui bahwa ini kita login sebagai dosen ya. Login sebagai dosen. Kita bisa melihat di pojok kanan atas. Nah, di sini ada my account. Kita klik, kita lihat. Nah, di sini user role ID-nya kita mengetahui bahwa ini login sebagai karyawan atau dosen. Selain bisa dilihat dari sini, di menu my account ini kita bisa melakukan edit account. Nah, username-nya apabila mau diganti, gambar, dan status akunnya apabila misalkan mau dipendingkan dulu untuk sementara waktu. Nah, ini bisa nanti tinggal diklik update. Nah, selanjutnya selain kita mengetahui dari sini, kita juga dapat mengetahui bahwa kita login sebagai apa dari menu yang tampil. Nah, menu yang tampil untuk karyawan dan dosen ini hanya menu laporan. Nah, karena tujuannya hanya untuk melapor ya di sini. Ketika klik laporan, nah di sini ada contoh laporan yang sudah diinput ya. Nah, ketika ingin membuat laporan baru, kita edit menu laporan. Nah, jabatannya kita pilih, kita sebagai dosen. Nah, kenapa di sini terdapat 3? Karena ini untuk memfasilitasi apabila ada yang double ya, ada juga yang dosen dan juga humas gitu. Nah, kita pilih. Nah, untuk job desk-nya ini tidak dapat dipilih sebelum memilih jabatan. Jadi pertama kita pilih dulu dosen misalkan. Nah, nanti di sini kita lihat job desk-nya apa aja yang disediakan oleh SPMI. Nah, misalkan membuat RPP. Nah, keterangannya misalkan kalau misalkan ada kendala ataupun hal lain bisa diterterakan di sini. Atau misalkan contoh, ini contoh saja. Selesai dengan baik misalkan. Nah, nanti ini bisa ditambahkan ataupun keterangan yang lebih lengkap, lebih rinci ya. Selanjutnya choose file ini opsional ya, apabila ada file yang memang harus dilaporkan di sini, tapi apabila tidak, ini tidak apa-apa. Sekarang kita coba saja untuk menterterakan file. Misalkan filenya saya contohkan gambar ya, ini untuk filenya, ini bisa berupa gambar ataupun file PDF, Word, semuanya bisa. Nah, kita klik submit. Nah, ini akan langsung ada di menulis laporan. Yang pertama tadi nama Rizka Tiara, ini otomatis. Jabatan dosen, karena kalau kita misalkan mau melihat dosen itu ID-nya berapa, kita lihat di sini. Nah, ID dosen itu 8. Sebenarnya sama. Nah, keterangan di sini tanggal input. Nah, untuk filenya di sini bisa dilihat dan juga di download ya. Ini file yang tadi telah diinputkan. Oke, kita close. Nah, untuk actionnya di sini ada view, edit, delete ya. View ini bisa dilihat. Nah, di sini juga bisa diedit, bisa di delete juga. Kita kembali edit apabila misalkan ternyata ada yang kurang ataupun di delete ya. Selanjutnya ada menu export, ini apabila diperlukan dapat Excel, CSV, Word, PDF, dan juga print. Nah, itu untuk di menu dosen ya. Nah, selanjutnya selain dosen itu ada SPMI dan juga pimpinan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai SPMI ya. Nah, untuk SPMI sama login dulu. Kita login misalkan di sini
Nah, ini login tampilan SPMI ya. Daily report, hello Ijal Herdiana, welcome to daily report system. Jadi Ijal Herdiana ini adalah admin ataupun SPMI. Nah, untuk di SPMI juga ke bawahnya sama dan juga ini juga sama. Nah, hanya perbedaannya untuk di SPMI selain nanti bisa dilihat di my account, untuk menu di SPMI, nah ini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 menu. Pertama ada menu jabatan. Nah, ini untuk mengatur jabatan. Jadi nanti jabatan yang ada di Kamus Teknik Bandung apa saja nanti bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini hanya contoh saja ya. Ada humas, dosen, SPMI ya. Selanjutnya kita demokan untuk menambah jabatan, misalkan enter jabatan misalkan bendahara ya. Bendahara. Kita submit. Maka akan muncul bendahara. Di sini ada PO ID bendahara 10. Nah, ID jabatan ya, ID jabatan maaf maksudnya. Kalau misalkan kita ingin mengetahui ID jabatannya. Ini juga sama edit kalau misalkan ternyata ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata. Nah, selanjutnya selain menu jabatan, kita juga terdapat menu job desk di dalam aplikasi ini ya. Untuk job desk di sini bisa ditambahkan juga. Di sini ada nama jabatan ID-nya humas, nama job desk-nya disposisi surat, SPMI, mengelola user. Nah, sekarang kita tambahkan job desk untuk bendahara tadi. Misalkan nama jabatan ID tadi bendahara, kita masukkan nama job desk-nya. Di sini saya masukkan mengelola keuangan misalkan. Mengelola keuangan memang betul ya. Mengelola keuangan, kita submit. Nah, di sini akan muncul bendahara yang tadi kita inputkan dengan job desk mengelola keuangan. Nah, selain di job desk, kita juga punya menu laporan. Nah, di sini laporan ini adalah menu laporan apabila SPMI memerlukan laporan ya. Di sini ada menu laporan sama ya SPMI gitu. Tapi kalau misalkan SPMI tidak perlu lapor itu tidak apa-apa. Selanjutnya ada role permission. Di sini role permission ini untuk memberikan akses ya, untuk memberikan akses. Jadi misalkan add new role ID. Nah, kita misalkan untuk karyawan atau dosen kita kasih akses apa misalkan. Ternyata karyawan atau dosen kita kasih akses untuk di jabatan. Nah, untuk di jabatan aksesnya untuk apa? Hanya untuk list saja, untuk melihat ataupun kita kasih akses untuk edit. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk mengelola akses di sini. Karena karyawan atau dosen aksesnya hanya untuk laporan, jadi tidak saya tambahkan ya. Ini bisa ditambahkan. Nah, selanjutnya ada roles. Di sini untuk melihat role name ataupun tingkat ya, tingkat user. Ada tingkat SPMI, pimpinan juga karyawan. Selanjutnya selain roles ada juga user. Nah, di sini kita bisa mengelola user. Salah satu tugas dari SPMI adalah mengelola user. Nah, di sini ada user dengan username Payus Jayusma, Rizka Tiara, dan juga Ijal Herdiana. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan add new user tanpa harus registrasi di sini. Dan juga bisa melalui menu register di awal. Nah, di sini ada akun status. Nah, jadi nanti user yang melakukan registrasi itu tidak bisa langsung masuk kepada menu utama ya. Jadi harus ada approve dari admin. Kalau misalkan nanti statusnya sudah admin ganti menjadi aktif, maka baru bisa digunakan. Tapi kalau misalkan di sininya keterangannya masih pending, itu belum bisa digunakan ataupun harus menunggu konfirmasi. Nah, selain dari user, di sini ada laporan all. Nah, laporan all. Untuk laporan all, ini adalah laporan keseluruhan dari semua pelapor. Kalau di laporan, kalau di sini, ini hanya tampilan rekapan khusus untuk si user. Misalkan usernya Rizka Tiara nanti melaporkan. Nanti yang munculnya hanya laporan Rizka Tiara di sini. Jadi tidak ada laporan yang lain. Misalkan nanti Ijal Herdiana usernya yang melapor, nanti rekapan yang muncul di menu laporan di sini, menu laporan hanya punya Ijal Herdiana, tidak bisa melihat punya Rizka. Tapi kalau di laporan all, di sini bisa melihat nanti seluruh yang melapor itu siapa saja. Nah, kita juga bisa sortir di sini menurut tanggal input ya. Nah, itu untuk menu admin. Di sini juga bisa export ya apabila diperlukan. Selanjutnya
untuk menjelaskan menu ataupun user role pimpinan akan dijelaskan oleh Rizka Tiara. Nah, untuk Rizka, saya persilakan. Selanjutnya, level user pimpinan. Sebelum pimpinan dapat mengakses aplikasi, pimpinan harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username beserta password, kemudian menekan tombol login. Setelah login berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard atau home seperti biasa. Halaman dashboard atau home pada level user pimpinan sama dengan home yang lainnya seperti SPMI maupun dosen dan karyawan. Namun yang membedakannya adalah pada fitur-fiturnya. Pada level pimpinan ini terdapat home, jabatan, job desk, dan laporan all. Pada menu jabatan level user pimpinan merupakan halaman untuk menampilkan jabatan apa saja yang ada di STIMIK Bandung. Hak akses pimpinan hanya dapat melihat dan mengekspor data tanpa adanya action. Selanjutnya, pada menu job desk level user pimpinan merupakan halaman untuk menampilkan seluruh job desk yang ada di STIMIK Bandung. Sama halnya dengan menu jabatan, pada menu ini pun pimpinan hanya dapat melihat dan mengekspor daftar yang ada. Kemudian, menu yang terakhir yaitu menu laporan all yang merupakan menu utama dari level user pimpinan ini merupakan halaman untuk menampilkan rekapitulasi laporan kegiatan yang telah diinputkan oleh dosen dan karyawan yang dapat diekspor sesuai kebutuhan, baik itu media cetak maupun soft file yang telah disediakan oleh sistem. Itulah fitur-fitur yang ada pada level user pimpinan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya Ijal Heriana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Itu presentasi dan juga implementasi aplikasi Sistem Daily Report STIMIK Bandung yang telah kami buat. Kurang lebihnya apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. For every day I miss you.